Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Andre Susanto, seorang yang masih belajar di YouTube, yang masih menyesuaikan diri dengan kamera, inginnya seperti berbincang-bincang dengan teman. Hari ini tanggal 6 Maret, hari Kamis, saya mengambil tema hidupmu untuk dunia atau untuk Tuhan. Pilihannya ada di kamu. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima firman dari Tuhan hari ini. Kita satukan hati kita, doa kita menurut doa Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, sumber cinta, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi ini kami boleh diberi kesehatan, kami boleh dilimpahi rahmat, kami boleh diberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Udara kami dapat hirup dengan gratis. Orang-orang yang kami cintai masih ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah mereka semua. Semoga sehat dan diberi kebahagiaan. Kami undang Roh Kudus untuk hadir dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat dengan sukacita menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Karena aku, ia akan menyelamatkannya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, oma opa di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun berada, selamat pagi. Puji Tuhan, kemarin kita sama-sama datang ke misa Rabu Abu. Di sana saya mendapatkan rahmat Tuhan yang luar biasa saat di awal Romo Salto mengatakan, bagi yang bepergian jauh tersesat, mari datang kembali kepada Tuhan. Itu menjadi rema buat saya. Oh iya Tuhan, saya telah tersesat, saya telah pergi jauh dari jalan-Mu. Dan tindakan membuat video ini menjadi kaca bagi saya, cermin, agar saya bisa menjadi lebih baik. Percuma kalau saya berkata-kata tapi saya tidak melakukannya. Jadi saya harus seperti pisau yang diasah terus-menerus dengan firman Tuhan supaya hidup saya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Syukur-syukur kalau video ini bermanfaat juga bagi oma opa, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Dalam Injil ini ada dua topik yang sangat berkesan, yaitu Tuhan Yesus mewartakan bahwa ia akan ditolak, menderita, wafat, dan bangkit.
Hal itu dikatakan kepada para muridnya. Namun saat itu para muridnya belum menyadari, belum ngeh. Ah, masa sih sang raja kok harus menderita, harus wafat? Oh, Yesus ini kan masa depan saya, supaya saya kaya raya dan sebagainya secara duniawi. Kemudian topik yang kedua yang sangat berkesan yaitu kita harus sangkuli sebagai pengikut Kristus. Setiap orang Kristen sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Sangkal diri adalah mengerem diri kita, mengendalikan diri kita dengan bantuan Roh Kudus. Pikul salib yaitu tanggung jawab yang kita harus pikul setiap hari. Misalnya, misalnya ya, maaf, punya mertua cerewet misalkan, atau punya anak bandel, atau punya orang tua sukanya marah-marah, kita harus sabar. Atau diri kita sendiri, eh, kita kelemahan di mata, di saat gelap kita tidak bisa melihat. Nah, itu adalah salib buat diri kita yang harus kita terima dan itu kita syukuri. Kemudian yang ketiga, ikut Yesus. Harus ya, sebagai pengikut Yesus, ya harus ikut Yesus. Ikuti ajaran-ajaran Yesus. Dari renungan ini saya teringat dengan kejadian masa lalu. Di saat pacaran itu kan saling mengenal ya tujuannya. Namun kita harus munafik. Apa yang semestinya aslinya diri kita nggak kelihatan di saat itu. Kenapa? Supaya pasangan kita menerima kita. Oh iya, ternyata Andre itu baik. Tapi ternyata setelah menikah suka mukul pintu, bahkan menampar, dan memukul anak umur 1 tahun dipukul dengan kepinggang. Tapi di saat itu saya ditegur, yang kamu lakukan itu salah. Padahal di sabetan pertama begitu. Namun Tuhan sangat sayang kepada kami. Tuhan memberikan komunitas yang positif, sel komunitas di salah satu persekutuan doa di Semarang, namanya PDKY, Persekutuan Doa Kasih Yesus. Di sana kami diberi dampak positif. Juga Tuhan memberikan kesempatan saya ikut camp pria sejati Katolik. Nah, di sana benar-benar melihat bahwa kesesatan seorang pria itu macam-macam ya. Dan Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi setiap pria yang mengikuti itu. Dan puji Tuhan, hal itu tidak pernah saya lakukan lagi. Di saat saya marah, Tuhan mengingatkan, jangan ulangi hal-hal yang dahulu. Juga istri saya mengingatkan hal itu. Saat saya mengaku dosa, Romo Wahyu pernah bilang, lakukan sebaliknya. Hal ini saya ingat selalu, lakukan sebaliknya. Dan Romo Wahyu memberikan satu penitensi, yaitu puji syukur 209, litani hati Yesus yang Maha Kudus. Doa ini alangkah baiknya saya lakukan setiap hari, supaya kita semakin kudus serupa dengan Yesus. Karena Tuhan kita Yesus Kristus mewartakan kabar gembira ini agar kita serupa dengan Dia yang telah berkorban nyawa untuk keselamatan kita. Dia tidak ingin kita hilang, tapi Dia ingin kita selamat.
Baik oma-opa, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu hati untuk kepada Tuhan dengan berdoa dan mengucap syukur setiap hari. Alangkah baiknya berdoa litani hati Yesus yang Maha Kudus. Puji syukur nomor 209. Semoga berkat Tuhan beserta kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.